Kalimat la'ala dalam Al-Quran, dalam ilmu nahwu ini disebut harfu taraji. Harfu taraji itu pengharapan untuk sesuatu yang dituju, yakni takwa. Diharapkan kita ini berpuasa agar menjadi takwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur telah dipertemukan kita dalam keadaan sehat dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin di bulan Sya'ban, tepatnya tahun kedua Hijriah, datanglah firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diletakkanlah ayat itu di surat Al-Baqarah ayat ke-183 mengenai perintah bagi orang-orang yang beriman untuk ditetapkan agar melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kapan tadi tepatnya? Hari Senin di bulan Sya'ban, tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah turun ayat itu. Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Supaya apa puasa? Agar apa? Agar kamu sekalian bertakwa. Kalimat la'ala dalam Al-Quran, dalam ilmu nahwu ini disebut harfu taraji. Harfu taraji itu pengharapan untuk sesuatu yang dituju, yakni takwa. Diharapkan kita ini berpuasa agar menjadi takwa. Maka Imam Suyuti rahmatullah alaihi menjelaskan tentang makna la'ala ini. Tidak akan bisa terwujud apa yang diinginkan sebelum melakukan sesuatu yang disyaratkan sebagaimana syarat yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Maka disebutlah orang yang bersungguh-sungguh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi puasa yang bagaimana? Datang lagi hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan dengan sungguh-sungguh
Makna berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa menunaikan puasanya. Kemudian ada lagi makna man qama Ramadan, barang siapa mendirikan puasa, mendirikan bulan Ramadan. Para ahli tafsir menyatakan hadis ini man qama, maksudnya mendirikan Ramadan adalah mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, seperti tarawih, zikir, baca Quran, salat hajat, salat tahajud, salat tobat, salat witir. Ini yang disebut mendirikan malamnya. Bukan itikaf. Itikaf cuma pindah tempat tidur. Kalau di masjid cuma tidur, bukan itikaf, mindahin ranjang. Maka itikaf itu ibadah tempatnya. Tidur seperlunya untuk menegakkan punggung, untuk menguatkan mata. Maka itikaf di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Maka ketika turun ayat ini, 1 Ramadan ditetapkan, besoknya puasa, malamnya sudah berfungsi. Semua paket-paket yang ada di dalam Ramadan telah dibuka, padahal belum berpuasa. Ini kasih sayang Allah. Besoknya puasa, malam itu paket sudah dibuka. Paket apa? Seluruh pahala yang dilakukan, seluruh amal ibadah yang dilakukan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat untuk ibadah fardu. Dan setiap ibadah sunnah yang dilakukan akan dianggap pahalanya sama seperti menjalankan ibadah wajib. Setiap baca Quran yang dibaca di bulan Ramadan, baik malam maupun siang, kalau di luar bulan Ramadan, 1 huruf itu mengandung 10 kebaikan. Bagi yang susah melakukan kebaikan, baca Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 10 kebaikan, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi berapa kebaikan? 30 kebaikan. Kemudian datang bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi. Bagaimana hasilnya? Pas lagi malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi 1000 bulan lagi. Maka ada ulama yang menyatakan, barang siapa yang bersedekah di malam Lailatul Qadar 100.000 saja, sama dengan dia telah bersedekah 2 triliun 100 miliar rupiah di luar bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita menetapkan malam Lailatul Qadar? Caranya gimana? 10 hari terakhir, banyak-banyaklah sedekah agar kelipatannya dapat. Inilah semua kelipatan-kelipatan yang ada di bulan Ramadan dengan cara sungguh-sungguh berpuasanya, sungguh-sungguh mendirikan Ramadannya. Dan kita harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang menghilangkan pahala puasa. Dalam istilah fikih ada namanya muftirat. Muftirat itu yang membatalkan puasa. Ada lagi istilah yang membatalkan pahala puasa. Beda lagi. Kalau yang membatalkan puasa, kita semua sudah tahu, seperti makan, minum, jima dan sebagainya. Tapi yang membatalkan pahala puasa, kita yang sudah tahu kadang-kadang masih melakukan. Entah itu sudah kebiasaan atau enggak sengaja keceplosan. Maka kita ulang-ulang lagi supaya kita diberi kekuatan untuk menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
Apa-apa yang membatalkan pahala puasa, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta, al-kadzib, berdusta. Berdustanya orang berpuasa, kalau dia tidak mau menghentikan dustanya, maka sia-sialah puasanya. Maka Allah tidak memerlukan puasanya. Maka yang kebiasaan berdusta agak ngerem, mulai lagi besok, rem lagi, rem terus, dan kemudian seterusnya akan terbiasa meninggalkan kedustaan. Apa itu dusta? Bohong. Kalau main-main bohongnya itu termasuk enggak? Masuk ya? Walaupun main-main. Nah, namanya bohong, tetap bohong walaupun main-main. Yang kedua, namimah. Namimah, apa itu namimah? Ngadu domba, mengadu domba orang agar orang-orang ini berseteru, mengadu domba agar orang-orang ini saling membenci, mengadu domba agar orang-orang ini berkelompok-kelompok. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghilangkan pahala puasanya. Apa yang kedua tadi? Namimah atau mengadu domba. Yang ketiga ada al-ghibah. Ghibah membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Apa itu ghibah standarnya? Standar ghibah adalah orang yang dibicarakan itu akan tersinggung apabila dia mendengarnya. Minimal dia tidak menyukainya. Itu ghibah. Dan ghibah ini sama seperti memakan bangkai saudaranya dan membatalkan pahala puasa. Yang ketiga. Yang keempat, bersumpah palsu. Ini kebiasaan yang suka main-mainin sumpah. Kalau ada anak-anak itu yang dikit-dikit bersumpah, demi Tuhan, demi Allah, sumpah mati, ya, sering anak-anak itu. Dilarang Pak ya, jangan sering-sering menggunakan sumpah, apalagi menggunakan nama Allah. Nanti kebiasaan sampai tua. Maka kalau ada orang tua anak-anak yang sering ucapkan sumpah, cepat dimarahi, cepat dilarang sebelum jadi kebiasaan. Maka selip dikit sumpahnya, ini berat, bersumpah palsu atas nama Allah yang jelas-jelas dia menyadari dia berbohong. Itu kifarahnya ulama sendiri sangat takut untuk menetapkan kifarahnya. Ada yang bilang nggak ada kifarahnya kecuali tobat, benar-benar tobat nasuha. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima, an-nazara bisyahwa, memandang dengan syahwat. Kebiasaan ini, HP itu termasuk. Melihat HP ada perempuan cantik, syahwat kita timbul. Yang biasa ngabuburit, nggak kelihat rugi, kelihat gimana. Yang kebiasaan alasan nyari bukaan ya, kadang kelihatan barang itu, nggak dilihat gimana, dilihat gimana. Ini akan yang dimaksud dalam hadis itu akan membatalkan pahala puasa. Jadi kurangi kebiasaan apa ya? Laki-laki keluar alasan nyari takjil, tapi matanya tidak dikendalikan, bukan ngelihat yang mau dibeli, tapi ngelihat yang membeli. Kurangi apa ya? Kurangi. Ini melihat dengan syahwat ini, kecuali melihat tanpa syahwat juga tidak dianjurkan. Melihat HP, melihat itu, banyak-banyak istighfar. Dan kemudian yang diperbanyak dalam bulan Ramadan cuma 3. Kuatkan ibadah 3 ini dalam bulan Ramadan. Jangan lari daripada 3 ini. Yang pertama, perbanyak
Solat, semua jenis solat itu dilakukan. Apa yang didengar dilaksanakan. Cari tanya apa-apa aja solat yang belum pernah saya lakukan seumur hidup. Kalau bisa Ramadan kelipatannya banyak. Apalagi mau 10 Ramadan, 10 terakhir ini lebih banyak lagi ganjarannya. Ketemu 1000 bulan cair, narik keliling. Benar Pak Dek? Karena 1000 bulan narik keliling kita, ngatung. Kemudian yang kedua, perbanyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah. Kalau khawatir hatinya rusak di masjid, ya di rumah nggak masalah. Yang penting perbanyak. Dan nggak perlu tahu orang kalian baca Quran atau enggak. Biarkan Allah yang tahu. Ya, biarkan Allah yang tahu. Berapa juz kalian, berapa kali hatam untuk menjaga keikhlasan. Tapi yang biasa ke masjid laksanakan untuk syiar, bagus, supaya menyadarkan orang, minimal orang mendengar dapat pahala. Mendengar baca Quran saja dapat pahala. Kemudian yang ketiga yang diperbanyak di bulan Ramadan, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Apa saja bisa disedekahkan, walaupun itu hanya seisap susu, seteguk air, atau sebutir kurma. 3 ini cukup diperbanyak, dipaksakan Pak, kalau bisa dipaksakan di bulan Ramadan, rugi, kelipatannya sangat banyak. Jadi apa yang diperbanyak tadi? Yang pertama, perbanyak salat sunnah yang dimaksud ini. Kalau salat wajib nggak usah dibilang lagi ya. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Tahu kelipatannya udah tadi ya. Kelipatan di luar Ramadan, 1 itu dianggap 10 kebaikan. Dalam Ramadan berapa kebaikan jadi? Kalau ketemu malam Lailatul Qadar dikalikan 1000 lagi. Bukan 1000, tapi 1000 bulan. 1000 berarti dikalikan 30 lagi. Jadi 30.000. Dalam 1 bulan kan 30 hari. Betul. Kalau kita baca sebanyak itu Quran, gimana pahalanya? Kemudian banyak-banyak sedekah. Jangan batu amat jadi orang. sedikit melonggarkan hati itu untuk sedekah. Paksa diri untuk sedekah. Yang tadinya bakhil, ya coba minimal 10.000. Kalau nggak bisa turun 5.000. Kalau nggak 1.000, minimal melatih kita untuk bersedekah. Karena sayang Pak ya, paket dari Allah hanya 1 bulan. Paket kelipatan hanya 1 bulan. Belum tentu kita masih hidup nanti di bulan-bulan berikutnya. Maka yang biasa bersedekah, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum biasa bersedekah, tolong latih diri untuk bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Yang lain tolong siapkan pertanyaannya. Terus biasanya 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, gimana kalau kita lupa niat? Maksudnya niat lafaz apa niat dalam hati ini? Nah, kalau lafaz itu tidak wajib.
Lafaz niat itu tidak wajib. Yang wajib niat itu di mana? Dalam hati. Kalau kita menyengajakan sahur itu udah niat puasa. Ada orang niat nggak puasa tapi sahur? Ada. Tapi di hatinya sudah disengajakan bahwa besok nggak puasa. Maka lafaz dalam niat, seluruh niat itu tempatnya di hati, bukan di lidah. Jadi gimana kalau kita tidak melafazkan atau lupa melafazkan? Tidak masalah. Kalau kita sudah sahur itu niat, reaksi daripada niat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka hukum lafaz niat itu tidak wajib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, paham yang pertama ya? Pada yang kedua tadi adalah gimana penetapan malam Lailatul Qadar. Ini perbedaan ulama kencang di situ. Ada yang menganggap Lailatul Qadar itu malam 1 Ramadan. Ada yang menganggap itu malam ketiga. Ada yang menganggap itu malam ke-5. Ada yang menganggap malam ke-7. Ada yang menganggap malam 9. Terus sampai 29. Tapi kita nggak usah pusing untuk menetapkan malam Lailatul Qadar yang mana. Sisa puasa dari sini ke depan genjot habis, siapa tahu kena. Ya enggak? Tapi waspada malam-malam ganjil. Gimana kalau penetapan Ramadan beda-beda? Sudah babat rata aja. Mau ganjil mau enggak tetap kencengin ibadahnya. Gitu ya. Kan penentuan 1 Ramadan beda-beda nih. Ada Muhammadiyah duluan, ada di Sulawesinya udah 2 hari duluan, ada yang belakangan. Maka untuk supaya dapat rata semua lubangnya dapat, maka pasang semua barangnya itu. Paham ya? Biar dapat semua, nggak ada yang selip, betot semua dari sekarang sampai berakhirnya Ramadan nanti. Paham ya? Yang lain? Ya. Gimana yang mendengarkan Anda merasa sakit, terus merasa terganggu, tubuh tidak ini tidak melayani pertanyaan amalan orang lain ya. Jangan ngurusin amalan orang, tapi urusi amalan yang kita tidak tahu, yang akan kita amalkan. Kalau gimana Pak Ustadz hukumnya orang sana itu tukang lain, urusan orang sana lah. Ya, urusan orang sana. Ya kita keluarkan pahala. Kalau orang ada yang terganggu, ya agak kecilin dikit, gitu ya. Ibadah boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Ingat ya, kayak gini. Contoh, kalau ada orang lagi tadarus ya, dia sengaja sholat langsung masuk masjid. Orang lagi tadarus iqamah, dia langsung masuk ke masjid untuk sholat. Terpaksa yang tadarus ngecilkan suara. Kalau tahu adab ya, kalau tahu hukumnya, kalau ada orang sholat, suara Al-Quran itu nggak boleh dibesarkan, tapi dikecilkan suaranya. Orang yang ngaji itu nggak boleh lebih besar, khawatir mengganggu orang sholat, karena sholat lebih utama. Tapi enggak juga orang lagi ngaji kita tiba-tiba masuk kemudian sholat, itu ganggu orang namanya. Ya, ada porsinya masing-masing. Enggak lagi kaku amat dunia ini enggak. Gimana semua senang, gimana semua nyaman dan tidak saling mengganggu lah kira-kira. Paham ya? Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, di antara tetangga, di antara jemaah. Semua saling menjaga.
dan saling mencintai, menghargai dan memaklumi. Paham ya? Ya, nggak boleh kekurangan orang menjadikan kita merasa lebih baik, itu nggak pantas. Paham ya? Yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Ayah, mau nanya. Enggak cuma abad tanda yang dapat malam Lailatul Qadar itu nanya, katanya enggak. Itu nanya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, tandanya ya. Tanda-tanda yang umum, kita nggak tahu spesifikasinya. Tanda-tandanya adalah malam itu terasa hening, tenang sampai angin itu kayaknya segan untuk bertiup. Kemudian langit itu kelihatan lebih terang daripada sebelumnya. Untuk memastikannya Lailatul Qadar apa enggak, lihat siangnya. Kalau siangnya terang tapi enggak panas, itu tadi malam Lailatul Qadar berarti. Pernah ngalami gitu, terang tapi kok enggak panas, tapi udah terlambat. Udah terlambat. Siangnya itu terasa terang tapi tidak panas, tidak membakar panas, ramah di kulit. Malam itu terasa tenang, langit itu kelihatan terang, kemudian angin itu segan untuk bertiup, sopan dia lari pelan, nggak menggoyangkan daun. Ada banyak beda-beda ya. Ada yang mengatakan pada saat itu laut itu rasanya manis, ada yang pernah melihat seluruh tumbuh-tumbuhan itu bersujud mengarah ke kiblat, ada yang tiba-tiba orang penglihatan orang itu berbeda, melihat orang-orang wali-wali itu kelihatan wajahnya lebih bersinar daripada sebelumnya. Ada wali-wali, kalau kita mengenal wali, bapak-bapak mengenal wali, setiap wali itu mengetahui akan datangnya malam Lailatul Qadar, dan wajah wali-wali itu berubah ketika malam itu tiba, berubah lebih bercahaya. Mungkin di sini ada wali di antara kita nih, lihat aja yang lebih bercahaya malamnya. Kalau enggak tambah gelap. Tambah gelap. Mikirin lebaran. Nah, baju belum dibeli kan? Wali itu orang yang mencintai Allah lebih dari dirinya dan keluarganya, lebih dari segalanya. Ini simpel ya. Wali Allah adalah manusia yang mencintai Allah lebih dari segalanya, bukan di lisan, bukan di lisan. Mencintai Allah kalau di lisan kita semua, kalau ditanya cinta sama Allah enggak, Pak? Hah? Bapak ditanya cinta sama Allah enggak? Cinta, tapi di lisan, belum di hati dan perbuatan ya. Kita baru ngaku. Wali Allah sudah dapat pengakuan dari Allah langsung. Apa pengakuannya? Radallahu anhum wa radu anhum. Dia ridho atas ketentuan Allah. Yang terburuk pun dia ridho. Itu salah satu ciri wali, Pak. Bapak ridho nggak dengan ketentuan Allah? Ridho, kalau ditanya bagus semua. Tapi giliran dapat masalah ngeluh. Ya Allah, proyek belum datang. Apa? Tuken nggak keluar. THR belum datang. Itu ya ciri-ciri wali ya. Ini nggak usah pikirkan wali. Mudah-mudahan bapak-bapak suatu saat diangkat jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu wali itu bisa dikejar ya dengan kemampuan, kegigihan manusia itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain?
Cukup ya? Nah, ini dia keluar juga akhirnya. Nyambung dari Aduh. Ya. tidak terima, Merasa terganggu karena berisik malah. Saya lisan dengan menggunakan sistem atau suara kata dan bahasa pengajinya itu tidak tahu maknanya. Kita kan mendengarnya sakit. Kalau kita tidak menerima itu salah. Jadi itu yang dimaksud Pak Faisal. Jadi kalau kita mau kalau belum bagus ini bukan pertanyaan kayaknya. Meluruskan ya, meluruskan. Jadi ya lebih intens untuk belajar Quran walaupun yang udah bisa, apalagi yang merasa bisa. Kadang merasa bisa belum bisa karena merasa. Apalagi yang merasa belum bisa, ini udah tahu belum bisa, nggak mau belajar, ya belajar, latihan terus baca Quran. Apa tahsin berhenti nih? Ya, abah muridnya, gurunya dipecat. Gurunya juga sendirian. Gurunya duduk kayak orang anak yatim nungguin murid. Pada pulang, sedih amat ya. Kalau kita di sana itu kejar-kejar orang, di sini kita ngejar-ngejar orang. Ya gitu aja Pak ya, terus belajar, cintai Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran jadi memberi syafaat kita nanti ya. Ya yang nggak bisa belajar, nggak ada kerendahan atau derajat yang buruk bagi orang yang belajar, meskipun itu mulai dari alif ya, terus belajar. Justru pahalanya lebih gede orang yang terbata-bata belajar daripada orang yang udah lancar. Maka ya siap semua ya, belajar ya, melatih Qur'annya, biasakan. Cukup ya? Cukup ya? Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.